Oke, sorry ya guys, baru bisa bahas nih. Habis soalnya ada kesibukan hari ini. Baru kelar, baru sampai rumah, baru deh kita bahas-bahas. Oke guys, jadi kita akan bahas mengenai saham sawit. Ya, akan nyusul saham energi. Jadi kita akan bahas beberapa saham-saham sawit bersama Om Yusa hari ini ya. Karena kemalaman jadi gue nggak bisa ngasih ke tim gue. Oke guys, jadi kita mulai ya. Saham sawit, jadi di belakang ada latar belakang pohon sawit ya guys ya. Semoga bisa menunjukkan ada sedikit analisa saham sawit gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi cuy, kalau kita lihat ya, JKSE ya masih turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh masih kurang gimana gitu ya. Kayaknya kurang apa gitu ya, tapi tetap aja selama dia sideways oke gitu ya. Semoga besok ada pembalikan ya. Tapi memang kondisi di global memang lagi belum tune in ya. Dan kalau kalian lihat juga di mana namanya, di Neo ya, di channel ya, kita lihat bahwa di sini juga kurang nih guys ya. Jadi kebanyakan memang saham sawit yang baru jalan, energinya lumayan gitu ya. Nah, mudah-mudahan semuanya juga jalan. Siklikalnya juga lumayan ya. Nih, jadi ada energi dan siklikal yang bisa menjadi review atau stop analisisnya kita. Oke, kita masuk ya. Pertama kita akan bahas mungkin saham-saham ya yang Oke, lanjut. Kita bahas pertama adalah saham, waduh turun ya. Naik. XAU naik ya. Mudah-mudahan nyampe 16 ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke pertama adalah saham ya, sebentar. Mana dia? Oh, ini dia. Ya, pertama adalah BEPS ya. BEPS kalau menurut gua lucu ya. Ini kayaknya mulai jos. SL di 12.25 ya menuju 16.30 ya. Ada buy pressure nih yang tinggi ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya. Lalu setelah itu ada BES ya. BES kalau menurut gua bisa dicopet ya. Tapi kalau mau di swing, tunggu dia koreksi dulu di 1085, SL di bawah 975 ya. Lalu setelah itu guys, ada namanya adalah Ali ya. Ali kalau menurut gua ya cuy ya. Nah, saham-saham kayak begini kalau menurut gua jangan kalian hati-hati ya. Tunggu koreksinya dulu kalau gua. Kalau kalian mau copet monggo, besok ya mungkin dia naik dan segala macam. Tapi kalau gua akan tunggu koreksinya. Tapi memang Ali ini udah lumayan ya guys ya. Kalau kita lihat dari kemarin kan sering omongin nih Ali ya. Nah, ini kalian tunggu koreksinya di 8.800. Kalau dia mantul monggo ya sampai 9.700 atau 10.000. Oke. Lalu setelah itu ada LSIP. LSIP juga sawit yang lumayan ya, hari ini melonjak ya guys ya. Kalau gue juga sama ya, tunggu koreksinya dulu baru kalau untuk swing ya. Kalau untuk copet sih boleh-boleh aja untuk dicopet ya, beberapa persen gitu ya. Tapi kalau untuk swing, tunggu dulu koreksi 11.1160 baru diambil kalau dia mantul. Oke. SL kalian taruh di bawah 1120 ya guys. Lalu setelah itu ada SIM ya. SIM Salim Infomas juga sama ya guys ya, baru keluar dari sideways-nya. Kalau saya lebih lihat dia kalau tembus dari 470 baru deh seru ya. Kalau untuk saat ini masih wait and see, kecuali kalau kalian mau fast trade kan. Lalu setelah itu ada PALM Provident Agro Tbk ya, juga sama ya, baru keluar ya guys ya. Untuk copet mungkin oke ya guys ya, tapi kalau untuk swing tunggu dulu sampai dia settle down di 466, mantul lagi baru diambil ya. Jangan terburu-buru ya guys ya. Lalu setelah itu ada Medco guys, Medco ya, ini baru keluar dari sideways-nya ya guys ya. Tunggu di atas support 535 boleh diambil. Kalau kalian mau ambil banget gitu ya guys ya, monggo dicicil. Tetapi kalau gua yang lebih tidak beresiko adalah tunggu dia koreksi ya, sama ya kalau menurut gua ya. Nih,
di sini ya. Tunggu aja 515 ya. Kalau dia mantul balik ke atas ya mudah-mudahan bisa sampai 555 ataupun di area 620 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada MBAP. MBAP batubara ya. Lancar jaya ya. Selamat untuk yang ambil gitu ya guys ya. Bentuknya udah oke. Kalau gua tunggu lagi. Buat yang swing tunggu gitu ya. Sabar, tunggu di 3.500. Kalau dia mantul bolonggo diambil atau 3.600 ya. Lalu setelah itu ada Elsa, ini lucu ya, bakalan jauh ya kayaknya ke 350 ya guys ya. SL di bawah 286, beli di area 296 ya. Lalu setelah itu ada Akra. Ya, Akranya lagi koreksi ya. Cuman menurut gua masih low higher high higher low ya. Tungguin aja pantulannya. Kalau dia mantul ya di atas 4.000, monggo diambil, bisa menuju 4.400 ya. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI guys, TCPI ya, ini juga udah seru ya, udah di atas ya. Mudah-mudahan bisa ditutup di 9425, bisa menuju ke 10.000, SL di bawah 9175 ya. Lalu setelah itu ada Indi. Sahamnya Etus nih ya. Ya, seneng banget dia tuh kemarin ya. Nah, ya semua arah ya, semoga besok jalan lagi. Hati-hati untuk yang mau swing ya guys ya, tunggu di area 1700 1800 ya guys. Kalau dia mantul di situ mudah-mudahan nyampe 2000. Lalu setelah itu ada Adaro Energy juga sama ya, naik ya. Hati-hati ya, ada gap dan segala macam ya. Kalau saya akan tunggu di area 1600 ya guys ya. So be careful, be careful. Lalu setelah itu ada ITMG. ITMG juga sama ya, loncat ya semuanya ya. Ya, hati-hati kalau gua akan tunggu dia di area 18750. Kita udah ngikutin dari kapan tahu ya guys ya. Dari sini ya kalau nggak salah ya. Ya lumayan, mudah-mudahan 18375 kalian tunggu ya. SL di bawah 17.500 ya. Lalu setelah itu ada Pegas. Nah, ini yang belum jalan-jalan nih kayaknya. Alon-alon asal kelakon menuju area 1275 dan 1350 ya. Kalau kalian mau ambil cicil ya, SL di bawah 1085. Oke. Lalu setelah itu ada Plan Perindo ya guys ya. Plan ini kalau menurut gua harus hati-hati ya, karena nggak begitu liquid ya. Ya cuma 38, average volume cuma 13 juta ya. Jadi harus hati-hati please guys. Ya, untuk copet sih oke ya. Lalu setelah itu ada UNTR, Doit dan BOSS. Ya. UNTR ya, udah bagus sih ya. Ke atas 24.000, tunggu koreksinya aja di 23.500. Kalau dia mantul mudah-mudahan bisa nyampe 24.900 ya. Lalu setelah itu ada Doit dan BOSS ya. Doit ya guys ya. Ya, kalau menurut gua nih bisa lancar jalan menuju area 364 ya. Hati-hati kalau dia PHP ya guys ya, tapi kalian tunggu aja di 322. Kalau dia mantul ya, naik lagi ke atas, monggo diambil. SL taruh di bawah 312 ya. Lalu setelah itu ada BOSS Borneo, ini juga sama ya. Ini bagusnya buat dicopet aja ya guys ya, hati-hati ya. Mungkin besok dia koreksi dulu setelah dia biasanya kalau breakout dia koreksi nih kayak gini ya. Tungguin aja di 113 atau 1110 guys. Kalau iya mudah-mudahan kalau mantul mungkin bisa nyampe 135 ya. Lalu setelah itu ada BTPS. Nah, ini satu to be watch ya guys ya. Jalannya kayak mau mantul nih kayaknya nih ya. Tuh. Ya, kalau dia mantul SL di bawah 3280 ya. Kalau ditutup di 3480, mudah-mudahan bisa sampai ke area 3860 atau 44.000-nya. Ya. Lalu setelah itu ada Adi dan Wika ya. Jadi kita bermain di area-area situ aja nih, sektor-sektornya gue pilihin yang situ-situ aja ya. Ini dari 920 bisa menuju 1070 ya. SL di bawah 865. Lalu setelah itu ada Wika. Wika juga sama ya guys ya. Tuh,
Modelnya sama, kalau menurut gua bisa lah nyampe 1390 ya guys ya. SL di bawah 1120 ya. Lalu setelah itu ada masa demi masa. Cie. Copet aja ya guys ya. Hati-hati ya kalau misalnya turun ya, tungguin digoceng ya. Baru kalian boleh ambil kalau dia mantul. Ya, ITMG-nya tadi udah. Ya, ITMG-nya udah ya tadi ya. Mudah-mudahan jalan ya guys ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, Verna dan PANR ya. Last one. Verena Multifinance ya, buat dicopet ya, lumayan. Kalau mau di swing tunggu di 160-an ya. Lalu PANR, ini saham-saham oleng-oleng ya. Hati-hati ya, panorama wisata. Ya, ini juga seru ya guys ya. Ya, mudah-mudahan jalan lancar ke 2000 ya. Ingat, habis breakout dia akan koreksi-koreksi dulu ya. Ya, minimal satu candle ya. Dia mantul dari area 170, monggo diambil menuju mantul atas ya, menuju 200-an. Oke? Baik, setelah itu guys, setelah itu kita masuk ke Stockbit ya. Oh iya, tadi ada yang request ACST dan MPGF ya, Mbak Cynthia. Siap Mbak. ACST ya, masih flat ya ACST. Tunggu di atas 270 atau 280 ya, mungkin baru jalan ya. Kalau mau ambil, mendingan ambil di 234 ya. Cuman harus hati-hati, mindsetnya harus dikuatkan bahwa nanti di sideways dulu. Nah, itu oke nggak? Gitu ya. Lalu setelah itu ada MPGF. MPGF kalau menurut saya guys ya, baru satu kali lancar naik. Kalau menurut saya sih nggak begitu ini. Ingat ya, sering sekali dia ada false breakout gara-gara satu candle ya, satu candle false breakout, satu candle false breakout. Jadi please hati-hati ya kalau besok merah lagi ya. Kalau menurut gua itu masih false breakout. Kalau dia ditutup dari 145 mungkin bisa menuju 172. Untuk saat ini belum ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ada permintaan dari XAU USD sama UNTR. UNTR-nya udah, XAU USD masih turun ya. Kalau menurut gua ya, apalagi kalau dia bisa tembus dari 1726-nya ya, daerah-daerah sini, maka dia akan menuju ke 1681. Wow, Om, wadidaw Om. Iya tuh emang begitu kok. Oke ya. Ya. Oke, lanjut kita ke Instagram. Instagram. Oke, pertama analisa kota dong untuk di YouTube Om. Kota ya masih turun ya guys ya, dan ini udah breakout ya, jadi hati-hati ya nih ya. Ya please, mungkin baru mantul di 139, kalau dia jebol lagi mungkin baru mantul di 113. Jadi harus hati-hati ya. Lalu setelah itu Jeva Om, average di 187 1873. Jeva 1873 dah. Pasang SL-nya aja Kak, 1810 dan 1755. Itu aja sih. Saya sih masih berharap dia akan naik ya. Gitu. Oke. Lalu setelah itu ITMG bisa tembus naik lagi nggak Om? Bisa. Om nanya Pura BPKB ya kan? Ya kan? Bener, pasti ada yang kepancing kemarin, ya kan? Bener. Oke, kalau menurut saya nih masih ada kemungkinan dia bisa ke 50. Kalau besok hijau mungkin dia bisa ke 96. Ya, jadi kalau menurut saya stay out dari Pura. Jangan mau kepancing cuy. Ya. Oke, thank God buat yang ikutan kelas ya. Nanti gua akan ajarin bagaimana caranya supaya nggak kepancing dengan gosip-gosipan seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu ada BBKP. BBKP guys, BBKP kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Jadi baru ada pantulan di 394. Jadi stay out of it dulu ya.
udah nggak begitu bagus ya. Lalu setelah itu Om sore Doit sama BAPT bisa lanjut nggak? Doitnya sih tadi udah ya dibahas ya, bisa lanjut ya, tunggu dikoreksinya ya. BWPT baru keluar ya, kalau menurut gua tunggu dia koreksi dulu di area 76 baru kita ambil menuju 87 ya. Ingat ya, ini saham yang memang heavily downtrend ya guys ya, dari 23 Desember 20 ya. Please hati-hati ya. Baik, terus lagi habis itu bahas Trim dan Era. Trim ya guys ya, Trim kalau menurut gua ini mau jalan kalau besok hijau ya, di atas 340 ditutup 30 mungkin bisa nyampe 400. Itu Trim. Ya, lalu Era kalau menurut gua ya guys ya, di atas 650 baru lucu ya. Untuk saat ini belum ya, ini false breakout lagi dan masih ada downtrendnya. Jadi kemungkinan mantul di 560 ya. Ada isu iPhone apalah segala macam, whatever it is ya guys ya. Chartnya tidak mencerminkan bahwa dia akan mendapatkan produk baru ya. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau dia tembus dari 555-nya ya. Kalau tembus dari 55-nya mah hati-hati lah. Om nanya Toys nyangkut 240, ditanyain terus ya. Kalau nyangkut malah ditanyain terus kapan jalannya gitu ya. Nyangkut di 240 berarti daerah sini ya, kebeli di pucuk ya. Wajar sih kalau trader kayak gitu, tapi trader harus mengetahui apakah memang udah kebangetan lossnya jadi harus di-cut atau enggak gitu ya, sesuaikan dengan time frame dan yang lain-lain. Nah, kalau menurut gua kalau dia di bawah 200 atau di bawah 190 baru hati-hati. Nah, kalau di dari 240 gimana Om jadinya? Udah turun berapa persen ya? Hampir 20% gitu ya. Kalau menurut gue ya guys ya, kalau udah kayak begini, please, udah waktunya kalian SL sebagian, ya nggak? Mendingan duitnya dipakai untuk tempat lain. Kalau gue sih seperti itu. However, kalau kalian mau nahan, gitu ya. Kalau gue ya nggak begitu ya. Tapi kalau kalian mau nahan banget ya itu di bawah 190 last one, sebaiknya kalian cut loss. Oke? Lalu nanya truk Om buat besok. Truk kalau menurut gua ya guys ya, bisa mantul nih. Kalau dia mantul dari 177 mungkin bisa sampai 207 atau 220 ya. Itu truk. Lalu setelah itu ada BGTG Bcap Om. Apakah masih bisa naik? BGTG masih bisa naik. Penentuan sih 1-2 hari ini. Kalau dia jebol lagi ke bawah, saya akan bilang nggak bisa ya. BGTG. Lalu Bcap ya, ini juga apakah masih bisa naik? Mungkin naiknya di area 102 ya. Kalau saya sih rekomendasikan pastinya tentunya sebaiknya selamatkan duit Anda, jadi cut loss aja ya. Lalu setelah itu bahas Indi tadi udah ya, weekly dan monthly. Waduh, Indi weekly dan monthly. Oke. Indi di weekly ya baru bangkit ya. Kalau di atas 2000 baru lebih seru ya kalau menurut gua. Kalau di monthly, kalau di weekly ya sama ya, di atas 2000 baru seru ya, baru bangkit ya kalau gua ya. Target-targetnya mana? 3000 ya atau 4000 ya. Oke, lanjut setelah itu Java dong Om. Makasih, Javanya tadi udah ya. Jadi gua akan bahas Javanya lagi ya, dari di daily. Ya, kalau menurut gua lagi ya disabarin aja ya guys ya, di bawah 180 1800 atau 1700 ya. Kalau dia mantul di atas 2000 atau 1980 mungkin bisa nyampe 2220. Ya, itu dari gua. Lalu kita pindah ke YouTube kalau ada ya. Dari YouTube nanya weekly ITMG, nambah lot lagi Om di weekly ITMG. ITMG kalau menurut gua boleh lah nambah di weekly boleh nggak? Kalau gua sih akan nunggu ya,
nunggu koreksinya nih yang kayak gini. Baru nambah. Begitu di sini kita tambah. Jedet, tambah. Gitu ya. Untuk saat ini gua akan nunggu koreksinya dulu ya. Baik, setelah itu ada November tapering om. Mungkin nggak ada windrest ya. Kita we never know ya. Tapi kita selalu most likely dari tahun ke tahun sih ada windrest ya. Dari 10 tahun, dari 5 tahun ada windrest. Ya, walaupun windrestnya di saat kalian lagi liburan ya. Mungkin di tanggal 26 Desember, 27 Desember, dan segala macam. BGTG tadi udah. Analisa SWOT dong om. Analisa SWOT. SWOT kalau menurut gua masih belum lucu ya. Nih, gua kasih lihat tuh ya. Belum lucu. Kalau dia tembus atau mantul lagi di 143 boleh lah sampai 150 160 ya. Tapi kalau untuk saat ini belum ya. Tunggu pantulannya dulu. Oke? Lalu setelah itu kualitas video nggak bisa dirubah. Masa sih nggak bisa dirubah? Sabar gitu ya. Tungguin aja. Ya. Jadi kalau lagi launch jangan diputar dulu ya, kecuali kalian yang mupeng gitu ya. Tunggu 5 sampai 10 menit setelah launch gitu ya. Setelah videonya selesai baru kalian refresh. Nah, itu biasanya udah high definition. Ya, itu dari YouTube-nya soalnya. Oke, lalu ada baca guys. Baca masih turun ya. Jadi kena semua ya sama Bank Capital gitu ya. Kemungkinan baru ada pantulan di 272 ya. Hati-hati ya cuy. Lalu Pitro kalau lembek Om Yusa. Saham itu bisa turun sama naik ya guys ya. Jadi kalau menurut gua dipasang aja SL-nya 2170 atau berapa gitu ya. Kalau tembus nih, kalau mantul ya di atas 2440 barulah dibeli gitu ya. Dipasang aja SL-nya ya, jangan lupa ya. Oke, tapi kalau menurut gua masih bisa jalan ya kalau menurut gua gitu ya, asal kalian sabar. Oke. Lanjut setelah itu agro udah ya, LSIP juga udah. Agro kalau menurut gua ya masih bisa lah lancar ya. Besok kita tunggu pantulannya. Kalau dia nggak mantul tembus di bawah 2210 ya mungkin baru ada pantulan di 2000 ya. Kalau tembus dari 2000 hati-hati guys ya. Bisa-bisa dia baru mantul di 1580. Oke? So, itu aja dari gua. Semoga bisa berguna guys. Couple minutes ya, 22 minutes saja ya. Tapi ingat ya, saham-saham sawit ya, sebaiknya jangan takut ketinggalan. Tunggu dulu pergerakannya. Setelah itu kalau memang membuat higher high, higher low, monggo diambil. Untuk batu bara, pesan gua adalah sabar, tunggu koreksinya ya. Walaupun dia udah breakout, kemungkinan kalau di saat breakout kemungkinan besar adalah dia koreksi dulu. Di saat dia koreksi lalu mantul lagi, kalian boleh ambil. Oke? So itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna ya, dan request-requestnya juga. Semoga kalian bisa cuan. See you, have a good day, and bye bye.